Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Jai Radha Madhava Jai
जय विश्वपाद परमहंस परिव्राज अभय चरणारविंद तंत्र स्वाम शील जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज भक्ति सिद्धांत सरस्वती अनंत कोटि वैष्णवमूर्ति नामादर्शी हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत तथागत शिवासादि गौर भक्तों की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम की वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुनाई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति की जय श्रीमती राधारणी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर all Guru all Guru all Guru all Guru Shri Guru all Om Gyan Trinadasya Gyananasasaya Tatsurunam Dena Shri Chaitanya Vaishnav Satinam Yena Uttaye Svayam Rumadhamayam Rati Svapadam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padam Shri Guru Vaishnavam Cha Rupam Sagayatam Savanam Tam Sajivam Sarvaitam Savadudam Pariyasritam Shritam Hira Krishna Padam Savanvarga Shri Sakam Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Kanchana Gaurami Radhe Vrindavaneshwari Visavanusvedevi Pranamami Haripriye Manchānavātavyasyasya Vipāsindhu Vyayavacha Patitanam Bhavebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahapranyaya Krishna Prema Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Chandaya, Sri Chaitanya Chandaya, Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandaya, Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandaya, Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for arranging this program here and giving opportunity to us to speak Krishna Katha. Terima kasih banyak pada para penyuluh di studio Dharma Islam yang telah menyusun program untuk Guru Maharaj sehingga beliau memperoleh kesempatan untuk menyampaikan Krishna Katha. Many people, they want some material gain, material benefit, and therefore they are adopting different processes. Banyak orang yang menginginkan keuntungan-keuntungan material, pencapaian-pencapaian material, sehingga mereka menempuh berbagai macam proses. Somebody is becoming karmi, somebody is becoming jnani, somebody is becoming yogi. Ada yang menjadi karmi, ada yang menjadi gyani, ada yang menjadi yogi. And they want to achieve something in this material world. Ya, karena mereka ingin mencapai sesuatu di dunia material ini. And those who are karmi, they are going to worship the demigods. Para karmi, mereka cenderung untuk memuja para dewa. So those who are worshipping demigods, they are considered to be less intelligent person. Dan mereka yang memuja para dewa, di dalam Bhagavad Gita kita menjelaskan mereka digolongkan pada orang yang kurang cerdas. They are alpa medasa. Alpa medasa means less intelligent person. Ya, mereka disebut sebagai orang yang alpa medasa, artinya orang kurang cerdas. Because the demigods, they are also working under the control guidance of the Supreme Lord Krishna. Karena para dewa juga bekerja atas tuntunan ataupun atas perintah dari Bhagawan Sri Krishna. Whatever the demigods they give as benediction, that is very temporary. Karunia apapun yang diberikan oleh para dewa sebagai hadiah kepada para pemujanya itu juga bersifat sementara. Therefore, when we are following the path of karmi, jnani, yogi, we are not becoming peaceful or peaceful. Karena itu, kalau kita menempuh jalan karuni, jnani ataupun yogi, kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Also, the people they are not satisfied with very little. Mereka juga tidak puas kalau mereka mendapatkan hanya sedikit. They need more and more. Mereka selalu ingin lebih banyak lagi. And this more, no demigod can give. Dan kalau mereka ingin lebih dari apa yang semestinya, maka para dewa tidak dapat memberikan kelebihan itu. In other words, we can say that we are looking for our own enjoyment. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa kita sebenarnya sedang mencari kenikmatan kita sendiri. We are developing desire how to get more and more enjoyment. Ya, kita telah mengembangkan keinginan bagaimana kita untuk dapat lebih banyak lagi menikmati. When someone is looking for enjoyment in this material world, Ketika orang berusaha untuk selalu mencari kenikmatan di dunia material ini, he is considered to be the conditioned soul. mereka disebut sebagai roh-roh yang terikat, terkondisikan. The conditioned nature, the jiva is getting due to developing desire to enjoy this material. Ya, mereka terkondisikan ataupun terikat di dunia material ini karena keinginannya untuk menikmati dunia material ini, untuk mendapatkan kenikmatan material. Even if someone has desire to get some material benefit, material enjoyment, Walaupun orang mengembangkan keinginan untuk mendapatkan untung material ataupun kenikmatan material, she should go to the Supreme Son of Godhead. mereka hendaknya datang dan memuja persaudaraan Tuhan yang Maha Esa.
how one can approach the Supreme Personality of Godhead, Bagaimana seseorang dapat mendekati personalitas Tuhan Yang Maha who Esa is the final sanctioning authority, sebagai pemutus akhir dari segala pemberian? only through a guru. Hanya melalui seorang guru. One has to receive the mantra, one has to receive the instruction from guru. Seseorang hendaknya menerima mantra, menerima instruksi ataupun petunjuk arahan perintah dan In guru order to approach the Supreme Personality of Godhead, dalam usaha untuk mendekati personalitas Tuhan Yang Maha Esa. then only one can get all the opulences here in this material. Hanya dengan cara demikian barulah mendapatkan segala kemewahan di dunia material ini. So the bhakta, if someone will become a devotee of the Supreme Lord, Kalau seorang menjadi seorang bhakta atau menjadi penyembah personalitas Tuhan Yang Maha Esa, he should not follow karma marga, jnana marga, or yoga marga. dia hendaknya jangan menempuh jalan karma marga, jnana marga ataupun yoga marga. The karma path, the jnana path, and yoga path. Ya, yaitu jalan karma, jalan jnana ataupun jalan yoga. Somebody wants to get material opulences, Kalau orang ingin mendapatkan kemewahan material, even bhakti marga or bhakti path, if one would go, he can get all material opulence. ya, kalau kita menempuh jalan bakti, maka segala hasil daripada karma, jnana dan yoga itu juga akan diperoleh. But in bhakti path, when he will be given opulences, he will not use for his own. Tetapi di dalam bakti marga ini ataupun jalan bakti ini, kalau penyembah itu diberikan kemewahan material, dia tidak akan menggunakannya untuk kenikmatannya sendiri. He will use it for the pleasure of Krishna. Dia akan menggunakan kemewahan harta benda yang diberikan itu untuk memuaskan Bhagawan Sri Krishna, untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. Srila Prabhupada Ji Maharaj went to America. Ketika Srila Prabhupada pergi menuju Amerika, He was having only 40 rupees. beliau hanya berbekal 40 rupiah. And in America, 40 rupees is nothing. Dan di Amerika, uang 40 rupiah itu tidak ada nilainya sama sekali. Maybe that time it was $1.5, $1.5. Mungkin ketika itu nilainya kalau dijadikan dolar hanya $1,5. But he could accumulate so much money. Tetapi dengan modal 40 rupiah itu, And he could open so many Prabhupada dapat memperoleh begitu banyak harta benda ataupun kekayaan uang, dan bahkan mampu membuat ataupun membuka tempel hampir 108 tempel di seluruh dunia. How he got that image? Bagaimana mungkin setelah Prabhupada mendapatkan semua kemewahan ini, hasil ini? He became able to do only by bhakti. Beliau mampu melakukan itu hanya dengan bakti. So the conditioned souls cannot understand that he is having bondage. Roh-roh yang terikat tidak mengerti dirinya sedang terikat. Vimuda nanu pasyanti jnana chakshus. Vimuda anupasanti. Those who are vimuda, those who are bewildered souls, they cannot understand that they are having bondage. Ya. Roh-roh yang terikat, roh-roh yang terbingungkan, mereka tidak mengerti dirinya sedang terikat. So how one will get this knowledge that he is having bondage? Bagaimana orang mendapatkan pengetahuan supaya dirinya memahami bahwa dirinya sedang dalam keadaan terikat? Therefore, the sadhu guru, they are moving around this world. Karena itulah sadhu guru selalu berkeliling di dunia ini. Anugraha charanti bhavanti bhuntani janatanas. Out of causeless mercy, the sadhu guru, they are traveling, they are wandering in this material world. Atas karunia yang tiada sebabnya, sadhu guru Vaishnava selalu berkeliling di dunia material ini. They shower mercy. Mereka berkeliling hanya untuk membagikan, melimpahkan karunia-Nya. They shower mercy on the conditioned souls, those who are having bondage. Beliau membagikan, melimpahkan karunia itu kepada roh-roh yang sedang terikat. So how one will know that he has gotten the mercy of
sadhu guru. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana orang dapat mengerti bahwa dirinya telah mendapatkan karunia dari seorang sadhu guru? How I will know? Bagaimana dia tahu I have gotten the mercy from sadhu. bahwa saya telah mendapatkan karunia dari sadhu? He said he will know his constitutional position as the servant of the If someone will feel that his material attachment is become loose. reducing, then he can understand that he has gotten mercy from sadhu. Ya, orang, ya, bagaimana orang mengerti bahwa dirinya mendapatkan karunia sadhu ataupun guru? Kalau dia memahami bahwa ikatan-ikatan materialnya semakin dikurangi, semakin berkurang di dunia material ini, baru dia mendapatkan karunia sadhu guru. If the material attachment is growing more and more, then he should know that he has not received the mercy from sadhu. Tetapi kalau ikatan-ikatan materialnya, keinginan materialnya semakin tumbuh, semakin besar lagi, artinya dia harus paham bahwa dirinya belum sungguh-sungguh mendapatkan karunia sadhu guru. Sadhu guru, they know that jiva has become dulled. Sadhu guru tahu bahwa sang jiwa telah terbingungkan, telah bingung. Therefore sadhu guru, they go to the jiva. Karena itulah sadhu guru datang mendekati sang jiwa yang menderita The ini. jivas, they don't come to sadhu. Dan para jiwa tidak secara tidak pernah mengembangkan keinginan untuk datang kepada sadhu guru. They don't feel that they should come to sadhu. Dia tidak pernah merasa bahwa seharusnya mereka datang kepada sadhu guru. But sadhu guru, they feel that they should go to the jivas. Tetapi sadhu guru yang merasakan bahwa beliau itu harus datang kepada roh-roh yang terikat. Unless sadhu guru will go to the jivas, the ordinary people, these ordinary people, they cannot develop their consciousness. Ya, tanpa sadhu guru datang kepada roh-roh jiwa-jiwa yang terikat di sini, ya, maka roh-roh yang terikat ini tidak akan pernah menyadari dirinya bahwa dirinya terikat ataupun sedang menderita. Jiva cannot understand that he is having bondage. Jiwa tidak dapat mengerti bahwa dirinya telah terikat. The moment they will get the association of sadhu guru, they will get the mercy from sadhu guru. Begitu sang jiwa mendapatkan pergaulan dari sadhu guru, They will be able to sadhu guru, understand that they are having this conditions, nature, or maka they segera are dia having dapat bondage. mengerti bahwa dirinya telah sedang dalam ikatan, sedang dalam penderitaan. So without the mercy of sadhu guru, one will remain as Jadi kripana. tanpa karunia dari sadhu guru, maka sang jiwa akan tetap dalam keadaan kripana. What kripana is? Apa arti daripada kripana di sini? Apa yang dilakukan oleh para kripana? Kripana is the opposite of Brahman. Kata kripana ini adalah lawan dari kata brahmana. What Brahma is doing and what kripana is doing. Apa yang dilakukan oleh para brahmana dan apa yang dilakukan oleh para kripana? What a Brahman is doing. The brahmana knows the highest goal of life and then they try to tread that path. Yes, the Brahmana, he knows the Supreme Person of Godhead, and he knows that he should go to the Supreme Person of Godhead. Ya. Para brahmana tahu personalitas Tuhan yang Maha Esa dan dia harus datang kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa. But the Kripanas, Tetapi para kripana ini orang-orang they only know that they are here to enjoy only. Ya, mereka hanya mengerti bahwa mereka di sini di dunia materi ini hanya untuk menikmati. And they don't get any satisfaction by that enjoyment also. Dan dengan kenikmatan yang diperoleh, mereka juga belum pernah mendapatkan kepuasan. Dia tidak pernah merasa terpuaskan. They are making so many arrangements, material arrangements,
Mereka berusaha untuk membuat susunan-susunan aturan-aturan material, rencana-rencana material. But they don't get any satisfaction in their life. Tetapi mereka tidak pernah mendapatkan kepuasan di dunia material ini dalam hidup mereka. One will not get satisfaction in the life. Jadi kalau orang tidak mendapatkan kepuasan dalam kehidupan materialnya ini, He will simply suffer. dia pasti akan menderita. So therefore, Kripanas are always suffering. Karena itu para kripana ini selalu dalam penderitaan. Kripanam nehatruptanti bahudukha bhaja. Kripana are not becoming cantik. satisfied. Ya. So they are, Para kripana ini tidak pernah merasa terpuaskan. and they are getting so much dukkha, so much suffering immediately. Karena itulah mereka selalu mendapatkan duka dan penyakit penderitaan. So by the mercy of Bhagavan, sometimes the jiva, for a very little moment, he thinks that, can I come out from this situation? Ya, atas karunia dan Sri Bhagawan, sesaat mereka berpikir, bisakah saya keluar dari penderitaan material ini? During suffering times, he thinks, how can I get out from this suffering? Pada saat sedang menderita, sang jiwa berpikir, bagaimana saya bisa keluar dari penderitaan ini? When this type of blow in the life he gets, that time he thinks, what I should do. Ya, ketika dia mendapatkan hukuman di dunia material ini, ketika itu dia berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang? What I do, where I go. Ya, apa yang harus saya lakukan dan kemana saya harus pergi? So jiva, for a little moment, he can understand that, oh, I am suffering due to my bondage. Ya, sesaat sang jiwa berpikir, oh, sekarang saya menderita karena reaksi karma saya, karena ikatan-ikatan saya di sini. The moment a jiva is understanding that I am in bondage, Begitu sang jiwa mengerti dirinya dalam ikatan, that type of jiva is becoming little better than other jivas. ketika itu pula jenis jiwa tersebut lebih baik daripada jiwa yang lainnya. Even very little time, he could realize that I am having bondage. Ya, walaupun hanya dalam waktu sesaat dia menyadari dirinya sedang dalam ikatan. He is better than ordinary other jivas. Dia lebih baik daripada jiwa-jiwa biasa lainnya. So, when he develops his remembrance about himself, Ketika dia mulai mengembangkan ingatannya tentang identitas dirinya yang sejati, that time he receives mercy from the Supreme Lord. ketika itu dia menerima karunia dari personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. So as we said, Bhakta Suti Jnanam Apahananca, the Jnana is coming from me. Ya, sebagaimana di dalam Remembrance, forgetfulness, the knowledge is coming from me. Mataha seperti Jnana Apahananca. Pengetahuan, ingatan dan kelupaan datang dari diriku. This Jnana, this knowledge, is Pengetahuan coming ini, from the Supreme Lord. Jnana ini datang dari personalitas Tuhan yang Maha Esa. Due to his forgetfulness, the jiva is suffering Karena kelupaannya pada Tuhan, sang jiwa telah menderita. and getting this bondage in this material. Dan karena itu dia mendapatkan ikatan di dunia material ini. This is anitya samsara, this is temporary one. Ini juga disebut sebagai anitya samsara ataupun dunia sementara, dunia tempat penderitaan yang bersifat sementara. And the jiva is trying to get nitya sukha, the eternal Sedangkan happiness. sang jiwa berusaha untuk mendapatkan nitya sukha ataupun kesenangan yang kekal In this anitya samsara. di dunia material yang penuh penderitaan ini. So, this way, the jiva is moving around this material world. Dengan cara seperti inilah sang jiwa mengembara terus di dunia material. And the jiva is suffering due to the maya. Dan juga sang jiwa menderita karena maya, The illusory energy of Bhagavan, natural energy of Bhagavan Krishna. yaitu tenaga menghayalkan, tenaga luar dari Bhagawan Sri Krishna. So, Guru, Sadhu, they know. Jadi sadhu, guru, beliau tahu. If
I will give something nice to this person. Kalau saya mampu memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang ini, So this person will never go for Maya. maka orang-orang ini tidak akan pernah pergi kepada Maya lagi. So therefore Sadhu Guru comes and they speak about Krishna. Karena itulah sadhu guru datang, beliau berbicara tentang Krishna. Krishna is the most attractive one, Krishna adalah yang paling menarik, the most beautiful one. yang paling tampan, yang paling indah. And Krishna gives utmost pleasure, bliss. Dan sadhu guru, Krishna memberikan kepuasan yang tertinggi kepada setiap orang. So when Guru gives Krishna, Ketika guru memberikan Krishna, then one will be able to forget Maya. maka seseorang akan mampu melupakan Maya. Unless one will get Krishna, Sampai seseorang mendapatkan Krishna, he cannot forget Maya. maka dia tidak akan dapat melupakan Maya. So therefore in Chaitanya Charitamrita it said, Karena itu dalam Chaitanya Charitamrita dikatakan, Krishna Surya Sama Maya Hoy Andhakar, Jaha Krishna Tahanai Maya. Krishna is just like a Holy Song. Krishna persis dibandingkan seperti matahari yang cemerlang. Maya is nescience, darkness. Sedangkan Maya dibandingkan sebagai kegelapan, kebodohan. If we can bring Krishna to our heart, then this Kalau Maya will kita go away. dapat membawa dan menempatkan Krishna di dalam hati kita, maka kita akan terlepas dari segala ikatan. So Bhagavan Krishna is saying, Jadi Bapak Sri Krishna mengatakan, if you want bondage, kalau engkau ingin ikatan, ingin terikat, you should be bound up with me, not with Maya. ya, engkau hendaknya mengikatkan dirimu dengan diriku, bukan dengan Maya. If you will be bound up with Maya, then you get so much dukkha. Kalau engkau mengikatkan dirimu dengan Maya ataupun diikat oleh Maya, maka engkau akan mendapatkan penderitaan yang tanpa akhir. But if you will be bound up with me, then you will get all the bliss. Tetapi kalau engkau terikat dengan diriku, engkau akan mendapatkan segala kebahagiaan dan kedamaian. How one can be bound up with Krishna? Bagaimana seseorang bisa menjadi terikat bersama Krishna ataupun mengikatkan diri dengan Krishna? Unless you will develop love or loving relationship with Krishna. Ya, tanpa sampai Anda ataupun kita mengamalkan hubungan cinta kasih bersama Krishna. The Sadhu Guru, they have so much love for Krishna. Sadhu guru, beliau memiliki cinta yang begitu besar kepada Krishna. They come to this material world to give us that love for Krishna. Nah, beliau datang ke dunia material ini hanya untuk memberikan kita cinta kasih Krishna itu. And with that love, we can be able to bind up Krishna. Dengan cinta itu kita mampu untuk mengikat Krishna di dalam diri kita. So therefore, Sadhu Guru, they are always praying to Krishna. Karena itulah sadhu guru selalu berdoa kepada Krishna. Oh Krishna, please shower mercy Oh on me. Krishna, mohon Conditional soul. limpahkanlah karuniamu kepada roh-roh yang terikat ini. They don't know you. Mereka tidak mengerti tentang dirimu. They are not able to develop a relationship with you. Mereka tidak mampu pula untuk mengembangkan hubungan cinta kasihnya yang intim bersama dirimu. Therefore, they are suffering. Karena itulah mereka sedang menderita di dunia material If ini. you will shower mercy on them, Jika Anda berkenan untuk melimpahkan karunia-Mu kepada mereka, they will forget their suffering. maka mereka pasti akan melupakan penderitaan yang They will get menderitaannya. eternal bliss. Maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang So kekal. this way, Sadhu is always praying to Krishna. Dengan cara seperti inilah sadhu guru selalu berdoa kepada Krishna. Sadhu is having Krishna in his heart. Sadhu telah menempatkan Krishna di dalam hatinya. And he can give Krishna to us. Dan karena itu dia mampu memberikan Krishna kepada setiap orang. But can we receive Krishna? Tetapi pertanyaannya sekarang, bisakah, mampukah kita menerima Krishna itu? Can we keep Krishna in our heart?
Mampukah kita menempatkan Krishna di dalam hati kita, menyimpan Krishna di dalam hati kita? Even sadhu is ready to give Krishna. Walaupun sadhu telah siap untuk memberikan Krishna kepada kita, Unless our heart is cleansed, purified, ya, sampai hati kita sepenuhnya tersucikan, termurnikan, how we can keep Krishna in our heart? bagaimana mungkin kita dapat menempatkan Krishna di dalam hati kita? How we can see Krishna, beautiful form of Krishna in our heart? Bagaimana kita mampu untuk melihat bentuk Krishna yang sangat indah, yang sangat tampan, yang sangat cantik di dalam hati kita? So much dark is there. Hati kita ini penuh dengan debu-debu, penuh dengan kekotoran. How Krishna will sit there peacefully? Bagaimana Krishna dapat duduk dengan damai, dengan tenang di hati kita yang penuh kekotoran itu? So therefore, even if sadhu is ready to give Krishna, we are not able to accept Krishna. Walaupun sadhu guru siap untuk memberikan Krishna kepada kita, tapi kitalah yang sangat malang, tidak mampu untuk menerima Krishna di dalam hati kita. Sadhu wants to make a non-devotee to a devotee. Sadhu ingin menjadikan orang yang bukan penyembah menjadi penyembah. So therefore, when sadhu he requests to Bhagavan Krishna, even if the individual soul is not qualified, but still Krishna accepts him. Ya, jadi ketika sadhu guru memohon kepada Krishna, walaupun roh yang terikat itu belum siap, tapi Krishna siap untuk menerima mereka. We have come to the devotional path. Kita telah datang kepada jalan bakti ini. That is only by the mercy of sadhu. Itu hanya atas karunia sadhu guru. We have no qualification at all. Kita sama sekali tidak memiliki kualifikasi apapun. Even if Krishna has allowed us to serve to him, Walaupun Krishna telah mengizinkan kita untuk melayani beliau, that is due to sadhu guru's mercy. itu hanya atas karunia dari sadhu guru. We have no qualification to serve the Supreme Lord. Kita tidak memiliki kualifikasi untuk melayani personalitas Tuhan yang Maha Esa. So sadhu is trying to make Krishna manifested in our heart. Dan sadhu guru berusaha untuk mewujudkan, memanifestasikan Krishna di dalam hati kita. Narada Muni saying to Bhagavan Krishna, Narada Muni mengatakan doanya kepada Bhagavan Sri Krishna. O Bhagavan, Wahai Bhagavan, Jiva is going one body to another body. sang jiwa selalu berpindah dari satu badan ke badan yang lain. Because Jiva does not know how to stop this. Karena sang jiwa tidak tahu bagaimana menghentikan pengemaraan ini. So therefore the Jiva is having bondage in this samsara. Karena itulah sang jiwa mendapatkan ikatan di sangsara dunia material ini. Even they are not able to understand that they will become free from this bondage. Bahkan mereka tidak dapat mengerti bahwa seseorang mampu untuk keluar dari ikatan ini. Please try to put light in their heart. Mohon berusahalah untuk memberikan secercah sinar di dalam hati mereka. You should reach to these conditioned souls as light. Anda harus mencapai, mendekati roh-roh yang terikat ini sebagai sinar, sebagai pencerahan. You please manifest yourself before them. Ya, mohon wujudkanlah dirimu di hadapan mereka. And let this darkness be dissipated by your presence. Ya, semoga segala kegelapan di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka dapat dihilangkan atas kehadiranmu di sana. In Bhagavatam, 10th canto, 70 chapter, text 39, it is stated. Di dalam Srimad Bhagavatam, skala 10, seperti 39. chapter verse 39. Jivasya sansarato vimakkanam na janato anartha vahatharita leelavataro soja sapadipakam prajjalayatva tamaham prapadde. The living being caught in the cycle of birth and death
Sang makhluk hidup terperangkap di dalam perputaran kelahiran dan kematian. He does not know he can be delivered from the material body. Mereka tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya dapat dibebaskan dari ikatan materi, Which brings him so much troubles. yang mana telah membawa mereka ke dalam kesulitan yang sangat banyak. But you, the Supreme Lord, Tetapi Anda, oh Tuhan yang Maha Esa, descend to this world telah turun ke dunia material ini in various personal forms. di dalam berbagai macam perwujudan, And by performing your pastimes, dan dengan melaksanakan lila-lilamu, you illuminate the souls Anda telah mencerahkan sang jiwa with the blazing torch of dengan your fame. dengan sentuhan dari sinarmu yang cemerlang. Therefore I surrender unto you. Karena itulah hamba berserah diri kepada dirimu. Jiva is eating the earth in this material world. Jiwa makan tanah di dunia materi ini. That earth is moho, delusion. Dan tanah itu adalah moha ataupun hayalan. But Gurudev is coming and giving him sugar candy mystery. Tetapi guru kerohanian satu guru datang untuk memberikan manisan, gula batu. Gurudev is the old man of the Supreme Lord Krishna. Guru kerohanian adalah orang daripada teman intim ataupun orangnya dari Tuhan yang Maha Esa sendiri. If he will develop desire, he can bring Krishna to this material. Kalau kita mengembangkan keinginan, maka beliau mampu untuk membawa Krishna ke dunia material ini. This type of sadhu gurus, they are not a burden on this earth. Sadhu guru seperti itu tidak menjadi beban daripada bumi ini. Rather, they are the opulence. Bahkan sebaliknya, beliau ini adalah harta benda ataupun kekayaan kemewahan dari bumi ini. And the sadhu gurus, they are moving around this world. Sadhu guru berkeliling di dunia material ini. They are not asking any material benefit from us. Beliau tidak meminta keuntungan material untuk material apapun dari kita. Because the sadhu gurus are present in this material world. Karena kehadiran sadhu guru di dunia material ini. Therefore, so much peace and bliss is there in this material world. Karena itu dunia material ini mengalami banyak ketenangan dan kedamaian, kebahagiaan. Otherwise, there would be chaotic condition in this world. Jika tidak demikian, yang ada hanyalah keadaan yang kacau balau di dunia material ini. Where there is no influence of sadhu guru, Kalau tidak ada pengaruh daripada sadhu guru, what's happening there? Apa yang terjadi di mana di tempat tidak ada pengaruh dari sadhu guru? So much quarreling, fighting. Pasti akan terlalu banyak terdapat salah pengertian, pertengkaran, pertempuran, perang. The sadhu gurus are not light personalities. Sadhu guru bukanlah orang-orang yang remeh ataupun orang ringan. The guru means heavy. Guru artinya berat. Sadhu guru, they are heavy. Sadhu guru memiliki kualifikasi yang berat. If we can become light, Tapi kalau kita menjadi ringan, and we can realize sadhu gurus are very heavy, dan kita dapat memahami bahwa sadhu guru sangat berat, and we will get their merciful touch. Dan kita akan mendapatkan sentuhan daripada In our life, guru. we will get different taste. Dan di dalam hidup kita ini, mulai kita akan mendapatkan rasa yang berbeda. This type of sadhu gurus are very rare in this world. Sadhu guru seperti ini sangat jarang di dunia material. Therefore it is said, Koti Swapi Maham. Karena itu dikatakan Koti Swapi Maham. Out of millions, very rare sadhu gurus are. Di antara berjuta-juta orang, sangat jarang sekali seorang sadhu guru dapat ditemukan. So if we associate with this sadhu guru, Jadi kalau kita memperoleh kesempatan emas untuk bergaul dengan sadhu guru, we will be able to understand
that how we need our loving relationship with the Supreme. Maka kita akan mampu untuk mengerti bahwa bagaimana kita sungguh-sungguh memerlukan hubungan cinta kasih yang murni kepada Bapa Sri Krishna. And if we are not associating with them, Dan jika kita tidak bergaul dengan beliau-beliau ini, dengan mereka, we will develop our relationship with this material world. kita hanya mengembangkan hubungan-hubungan kita dengan dunia material ini. We will have all types of loving relationship in this material world. Kita pasti akan mengembangkan banyak sekali hubungan-hubungan cinta kasih di dunia material ini, Which will give us so much suffering. yang mana hanya akan memberikan kita begitu banyak penderitaan. Material world is not a pleasurable place. Dan dunia material ini bukan tempat yang baik untuk memberikan segala kesenangan pada kita. Dukkhavayam asasvatam. Dunia material ini sudah dijelaskan dalam Bhagavad Gita. Sifat dunia material ini adalah dukkhalayam asasvatam. This is the house of dukkha, suffering. Ini dunia material ini adalah rumah tempat penderitaan And also temporary one. dan juga bersifat sementara. So therefore, sadhu guru, they come here, they preach to the ordinary people. Karena itu sadhu guru datang untuk mengajarkan kepada orang-orang biasa. They preach about Bhagavan Krishna. Beliau mengajarkan tentang Bhagavan Sri Krishna. So when one will be able to see sadhu guru, Jadi ketika seseorang mampu untuk melihat seorang sadhu guru, then the good fortune will start to come to him. maka segala kemujuran akan mulai datang kepada mereka. What is that good fortune? Apa yang disebut sebagai kemujuran ini? He can understand that he is having bondage. Mereka dapat mengerti bahwa dirinya dalam ikatan. And he would like to come out from that bondage. Dan dia ingin ataupun sangat senang kalau bisa keluar dari ikatan dunia material So ini. therefore, by the presence of sadhu guru, Karena itu dengan kehadiran sadhu guru, our bondage, material bondage is getting destroyed. maka ikatan-ikatan material kita akan dihancurkan. So if someone is really having darshan of sadhu guru, Jika seseorang sungguh-sungguh mendapatkan memperoleh karunia darshan dari sadhu guru, he will become very fortunate one. maka dia akan menjadi sangat-sangat mujur. So how I will have darshan of sadhu guru? Bagaimana seseorang mendapatkan karunia darshan dari sadhu guru? Oh, guru has come, sadhu has come, I will go and see him. Oh, sadhu telah datang, saya akan datang untuk melihatnya. This is not real darshan. Ini bukan darshan dalam arti yang sebenarnya. So how I will have darshan of sadhu guru? Bagaimana seseorang bisa memperoleh darshan dari sadhu guru? Have to hear. He has to go and hear from sadhu. Dia hendaknya datang kepada sadhu dan mendengarkan dengan rasa tunduk hati dengan serius dari sadhu guru. When one will hear from sadhu guru, Ketika seseorang mendengarkan dari sadhu guru, then he will get the merciful glance of sadhu guru. maka dia akan mendapatkan pandangan yang penuh karunia dari sadhu guru. And when sadhu guru will cast his merciful glance on you, Dan ketika sadhu guru menjatuhkan pandangannya yang penuh karunia pada dirimu, then you will be able to say that I have seen sadhu. barulah kita dapat mengatakan, oh, saya sungguh-sungguh dapat melihat seorang sadhu. If we are not receiving the merciful glance from sadhu, Kalau kita tidak memperoleh pandangan yang penuh karunia dari sadhu guru, we will not be able to see sadhu guru. kita tidak akan mampu untuk melihat seorang sadhu guru. We will not be able to know how sadhu guru is carrying Krishna in their heart. Kita tidak akan tahu bagaimana sadhu guru menyimpan Krishna, membawa Krishna di dalam hatinya. We will see from the outside, outward picture, body. Kita hanya melihat bentuk luar, wujud luar daripada sadhu guru. That is external darshan. Itu adalah disebut sebagai hanya penglihatan luar saja, That darshan is luar. material darshan. Itu yang disebut sebagai darshan material. But the real darshan, sadhu will shower mercy on us, cast merciful glance on us. Tapi karunia yang sesungguhnya adalah ketika sadhu guru menjatuhkan pandangannya yang penuh karunia pada diri kita. That will be spiritual darshan, transcendental darshan. Itulah yang disebut sebagai darshan spiritual, darshan rohani.
with that spiritual darshan or transcendental darshan, Dengan spiritual darsan ataupun darsan rohani itu, one can see how the Kripa Shakti, mercy strength is flowing through sadhu. ya, dia akan dapat merasakan, dapat mengerti bagaimana kripa sakti itu, karunia, ya, kekuatan karunia itu mengalir dari satu guru. How Mahaprabhu's Kripa Shakti is flowing through him. Bagaimana kripa sakti daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu mengalir melalui satu guru. That is the real darshan. Itulah darsan dalam arti yang sesungguhnya. He is Krishna Prestha. Karena beliau adalah Krishna Very dear to Prestha. Krishna. Karena dia sangat dicintai, sangat disayangi oleh Krishna. He has come to give us Krishna. Beliau telah datang hanya untuk memberikan Krishna kepada kita. Only we will have to develop desire that I will go to sadhu to get Krishna. Ya, dia hanya perlu mengembangkan keinginan, saya harus datang, harus pergi dan datang kepada guru untuk bisa mendengar dengan rasa rendah hati, penuh hati dari guru. I will get Krishna prema from him. Sehingga saya mampu untuk mendapatkan Krishna prema dari beliau. The demigods, they cannot get Krishna prema. Bahkan malangnya para dewa tidak mampu untuk mendapatkan Krishna prema. Even they are in higher stage, but still Walaupun mereka berada di planet-planet yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari kita, mereka tidak mendapatkan karunia ini. they cannot get this love of Krishna. Ya, mereka tidak mendapatkan karunia daripada Why? Krishna, cinta kasih Krishna ini. Why they are not able to get the love of Krishna? Ya. Kenapa mereka tidak mendapatkan cinta kasih Krishna ini? Bisa ditulis. They are not in pure mood of goodness. Karena mereka tidak dalam kebaikan yang murni. Though they are in mood of goodness, but that mood of goodness is having touch of mood of passion. Ya. Walaupun mereka dalam sifat kebaikan, tapi sifat kebaikan mereka itu dicemari oleh sifat nafsu. As long you have no pure mood of goodness, Sepanjang kalian tidak belum sampai pada tingkat kebaikan yang murni, you cannot get Krishna. kalian tidak akan pernah mendapatkan You cannot Krishna. develop your loving relationship. Kalian tidak akan pernah dapat mengembangkan cinta kasih yang murni kepada Krishna. Therefore, we should develop pure mood of goodness. Karena itulah kita hendaknya mengembangkan kebaikan yang murni pada diri kita. The sadhus are remaining in that pure mood of goodness state. Karena satu guru selalu berada dalam tingkat kebaikan yang murni itu. So therefore, they are in Brahma Bhuta state. Karena itu mereka juga dapat dikatakan berada pada tingkat Brahma Buta. Brahma Bhuta Prasannatma no Sotati no Kanasati. Brahma Buta Prasannatma Naso Jati Nakang Sati. In Brahma Bhuta stage, Dalam tingkatan Brahma Buta, tingkatan one kesadaran doesn't Brahman, have any lamentation, any desire. mereka tidak akan pernah mendapatkan penderitaan ataupun kesedihan. So therefore, they are Prasannatma. They are very happy. They are Karena itu mereka disebut prasanatma, artinya selalu senang, selalu bahagia, selalu damai. and that is called Vasudeva Sthiti. Itulah yang disebut dalam tingkatan Vasudeva Sthiti. So if one will come to pure mood of goodness and get the mercy of Sadhu Guru, Kalau orang mencapai tingkatan kebaikan yang murni dan mencapai karunia dari satu guru, he will be in that Vasudeva Sthiti, maka mereka akan mencapai tingkatan Vasudeva Sthiti, Brahma Bhuta Sthiti. ataupun Brahma Buta Sthiti. In that Brahma Bhuta Sthiti, Vasudeva Sthiti, he doesn't have raga dvesa. Dalam tingkatan Brahma Buta Sthiti ataupun Vasudeva Sthiti, mereka sudah terbebas dari konsep raga dvesa. Raga means we love someone, we like someone. Dvesa means you don't like someone. Raga artinya saya mencintai seseorang, menyenangi seseorang. Dvesa artinya aku benci seseorang, aku tidak mau seseorang. This disliking will never develop. Dalam tingkatan Vasudeva Sthiti, Brahma Buta Sthiti ini tidak ada konsepnya benci dan cinta. There will be no question of pride at all. Dan tidak ada kesombongan sama sekali. The demigods are having pride Sedangkan para dewa memiliki keangkuhan mereka menjadi because they sombong. have tiny opulence. Karena mereka mendapatkan kemewahan yang kecil.
But a devotee, even if he does not need anything, but he is having so much opulence. Ya, tetapi para penyembah Krishna, walaupun mereka tidak menginginkan apa-apa, ya, tetapi mereka memiliki kemewahan, kekayaan yang sangat besar. Prabhupada was having so much opulence. Prabhupada memiliki kemewahan, kekayaan yang sangat besar. He founded his ISKCON society. Beliau mendirikan masyarakat ISKCON ini. Now we see how many temples are there in this world. Dan sekarang dapatkah kita menghitung berapa ada tempel di seluruh dunia? These temples are Prabhupada's temples. Dan tempel-tempel ini adalah tempel Prabhupada. And Prabhupada is having so much opulence. Dan Prabhupada memiliki banyak kemewahan. And these opulences will never be destroyed. Dan kemewahan ini tidak akan pernah terhancurkan. But the opulence, material opulence we are having, one day it will go. Tetapi segala kemewahan material yang kita miliki, suatu ketika pasti akan berakhir, akan pergi. Prabhupada, this temple Krishna consciousness is growing more and more. Tetapi tempel-tempel dan Sri Krishna ini akan semakin berkembang dan berkembang terus. Because Prabhupada got the real mercy from the Supreme Lord Krishna. Karena Srila Prabhupada sungguh-sungguh mendapatkan karunia yang sebenarnya, yang sesungguhnya dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. If you will develop pride, jika kita mengembangkan rasa bangga dan kesombongan, we will also lose the mercy of Guru. pasti kita juga akan kehilangan karunia Guru. When we will lose the mercy of Guru, ketika kita sudah kehilangan karunia Guru, then the demoniac qualities will develop within us. maka sifat-sifat asura akan berkembang dalam diri kita. And due to that demoniac qualities, we will suffer. Dan dengan kualitas-kualitas asura itu pasti kita akan jatuh menderita lagi. The demigods were very puffed up due to their position. Dan para dewa karena posisinya yang tinggi kan menjadi sangat bangga. Even they did not give respect to their Guru Brihaspati. Bahkan mereka tidak menghormati gurunya, Brihaspati. They are all engaged in enjoying the heavenly prostitute. They are dancing before them. They were enjoying. Dan mereka sangat asik, ya, asik masyuk, menikmati tarian-tarian dari para pelacur surga, dari para bidadari. Guru Brihaspati came and he felt offended there. Ya, dan ketika gurunya Brihaspati datang ke gedung pertemuan itu, ke gedung perjamuan itu, mereka tidak memberikan hormat apapun. He left the assembly of Indra. Kemudian Brihaspati tersinggung dan meninggalkan Raja Sabha daripada Indra. And he hid. Dan kemudian beliau bersembunyi. Then when Indra and demigods, they became potenciless, Ya, powerless. ketika Indra dan para dewa telah ditinggalkan oleh gurunya, maka mereka mulai kehilangan kekuatannya. Because of disrespecting their guru. Karena telah tidak menghormati gurunya. So on the other hand, the demons, they were serving Sukracharya, their guru, very nicely. Tapi sebaliknya, para asura mereka menghormati, memuja gurunya Sukracharya dengan baik sekali. They got the mercy from Sukracharya. Mereka mendapatkan karunia dari And Sukracharya. they became very strong. Karena itu mereka menjadi sangat kuat. They attacked demigods. Dan kemudian mereka kembali menyerang para dewa. So demigods could not defeat the demons. Dan akhirnya para dewa tidak mampu untuk mengalahkan para raksasa, para asura. So similarly, if we will not respect Guru, Begitu pula kalau kita tidak menghormati guru kita, we will become weak. kita pun akan menjadi lemah. The demons, they will attack us. Maka para asura akan menyerang diri kita. The demons means the desire in the heart. Yang dibandingkan sebagai asura ataupun raksasa di sini adalah keinginan-keinginan untuk kenikmatan material di dalam hati kita. Material desire in the heart is there the demons. Ya, keinginan-keinginan untuk kenikmatan material di dalam hati, itulah raksasa-raksasa yang besar yang ingin menelan kita. They will disturb us. Pasti mereka akan selalu mengganggu kita. So therefore we should be very, very careful
to show respect to sadhu and guru. Karena itulah kita hendaknya dengan sangat berhati-hati untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa hormat kita ya kepada satu guru. Then only we will be able to defeat the demoniac qualities. Dengan cara demikian barulah kita akan mampu untuk menaklukkan, mengalahkan sifat-sifat asura dalam diri kita. Which is always developing in our heart and making us weak. Dan keinginan-keinginan material ini, para asura ini selalu bermain di dalam hati kita, membuat kita menjadi semakin lemah. When the desire for material enjoyment will go, Kapan keinginan-keinginan material, keinginan untuk kepuasan indera ini akan hilang? then the desire will develop how to go to Krishna, how to solve it. Ketika kita mengembangkan keinginan untuk kembali kepada Krishna dan berpikir bagaimana kita dapat melayani Krishna. Someone is having so much desire for material enjoyment, he cannot go, cannot find time to spare for service to the Supreme Personality of Kalau orang Godhead. terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan materialnya, usaha-usaha materialnya, dia tidak dapat meluangkan waktunya untuk datang dan melayani Krishna. So one can get fifth Purushartha, love of Krishna, Ya. through sadhu guru. Orang hanya akan mendapatkan purusarta kelima, yaitu prema purusarta, ya, melalui karunia sadhu guru. The other four Purushartha he will discard, he will not. Dan mereka hanya akan mengabaikan catur purusarta yang lainnya. Dharma, Artha, Kama. Dharma, artha, kama, moksa itu disebut sebagai catur purusarta. He will run for fifth Purushartha, Mereka akan mengejar dan berlari brave Purushartha. untuk mendapatkan ya pancama purusarta atau purusarta yang kelima, yaitu prema purusarta. So therefore, Shastra saying we should put Guru as our controller or navigator, Ya, Karnadhara. Karena itulah sastra mengatakan kita hendaknya menempatkan guru sebagai nahoda kita, sebagai pengendali kita. This human body is just like a very good boat. Karena badan material kita ini persis seperti sebuah perahu, sebuah kapal. By this body, we can cross over the dreadful materialistic ocean. Dengan badan ini, dengan perahu ini, dengan kapal ini, kita dapat menyeberangi samudra kehidupan material yang sangat membahaya, yang sangat menakutkan. If we can put Guru as the navigator Jika captain, kita dapat menempatkan guru sebagai navigator, sebagai nahoda, and also the Krishna Katha, dan juga Krishna kata, just like a very favorable wind. persis seperti angin yang sangat menguntungkan. When we put Guru as our captain, Ketika kita menempatkan guru sebagai kapten, sebagai nahoda, we must listen to him. kita harus mendengar dari beliau. Then only we can get the love of Krishna. Barulah kemudian kita akan mendapatkan Krishna prema, cinta kasih rohani kepada Krishna. Prema dhana vina daridra jivan. The jivan, the life is becoming very poor without having the love wealth. Tanpa mendapatkan prema dana ini, maka hidup kita ini akan menjadi kering kerontan. Who are sadhu gurus? Siapa itu yang disebut sebagai satu guru? Gaurav Priyajana. Krishna himself. Krishna himself is presenting himself as sadhu guru. Krishna sendiri yang mempresentasikan, mewujudkan diri beliau, menghadirkan diri beliau sebagai guru. Krishna is sitting everyone's heart as Paramatma. Krishna bersemayam di hati setiap orang sebagai Paramatma. When someone is developing desire to go to Krishna, get Krishna, Ketika seseorang mengembangkan keinginan, kerinduan untuk datang dan pergi dan datang kepada Krishna untuk mendapatkan Krishna, Krishna is standing before us as Guru, Sadhu. maka Krishna berdiri di hadapan kita sebagai sadhu guru. Wibri Nuti Tanum Swam. In this age of Kali, you will see Krishna himself is descended here as Sadhu Guru. Pada zaman Kaliuga ini kita dapat melihat Krishna sendiri mewujudkan diri beliau sebagai sadhu guru. Sadhu Guru Pava Duskara Janiya
sadhu guru rupe asila magiya. In the age of Kali, it is difficult to get sadhu guru. Therefore, Bhagavan Krishna, he is descending here as sadhu. Pada zaman Kaliuga ini sangat sulit sekali mendapatkan sadhu guru. Karena itulah Sri Krishna sendiri mewujudkan diri beliau sebagai sadhu guru. Bhagavan Krishna appeared here as Chaitanya Mahaprabhu. Bhagavan Sri Krishna mewujudkan diri beliau muncul di dunia ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu di Nadia. He assumed the form of a premi bhakta. Beliau mengambil wujud sebagai seorang premi bhakta. And he was rendering loving services to Krishna. Beliau mempersembahkan cita pengabdian, cita kasih rohani kepada Bhagavan Sri Krishna. He established here the Raga Nuga Bhajan. Beliau yang memulai Raga Nuga Bhajan di dunia materi. How one can do bhajan just like the gopis of Braja. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan bhajan seperti para gopi di Braja? So we have to accept him. His dear devotees as our guru. Karena itu kita hendaknya menerima penyembah-penyembah terkasih Sri Gaura Mahaprabhu sebagai sadhu guru, sebagai guru kita. Mahaprabhu said that there is no sadhana possible in this material world in the age of Kali except bhakti. Ya. Sastra mengatakan pada zaman Kaliuga ini sama sekali tidak dimungkinkan sadhana apapun kecuali jalan bhakti. And that bhakti will develop when one will chant the holy name. Dan bhakti itu akan berkembang ketika orang mulai mengucapkan nama suci Tuhan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All were sleeping, eh? Sleeping mood gone, eh? Semua ngantuk ya. Lelah. So, Tapan Mishra was very dear devotee of Gauranga Mahaprabhu. Tapan Misra adalah penyembah yang sangat dikasihi oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. He saw so many sadhans are there. Sadhana. Ya. Beliau menunjukkan banyak sadhana di sana. So he was not able to decide what type of sadhana that he can do. Dia tidak mampu untuk memutuskan sadhana yang mana yang harus dilakukan. In dream, he got the instruction. Dalam mimpinya dia mendapatkan petunjuk ataupun perintah. He should go and meet with his divine Pandit, who is the Supreme Lord. Ya, dia hendaknya datang kepada Nimai Pandit yang sedang bersama persaudara Tuhan Yang Maha Esa. When Tapan Mishra, he met with Mahaprabhu, Mahaprabhu gave instruction to him. Ketika Tapan Misra bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu memberikan perintah kepada Tapan Misra That he should remain in Kashi and learn sadhya sadhan tattva from Sanatana Goswami. Dia hendaknya tetap tinggal di Kashi dan belajar sadhya sadhana tattva dari Sanatana Goswami. By his instruction he said, don't try to read so many shastras. Ya, dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu juga memberikan perintah jangan mencoba untuk membaca terlalu banyak sastra. Bahu shastra ko abhyas na karibe. Don't go for many shastras. Jangan mempelajari banyak sastra. So what is the use going to different shastras? Apa manfaatnya kita membaca banyak sastra? What is the use reading so many shastras? Apa manfaatnya kita membaca banyak sastra? If one is not developing love for Bhagavan Krishna, Kalau orang tidak mampu untuk mengembangkan cintanya kepada Bhagavan Sri Krishna, reading different shastras will not yield any result. dan walaupun dengan membaca begitu banyak sastra tidak akan memberikan hasil apapun. By reading many shastras, one is just satisfying his senses. Dengan membaca banyak sastra, dia hanya berusaha untuk memuaskan indrianya sendiri. So then he will reproduce it or he will speak it and earn money. Dan dengan cara membaca banyak sastra, engkau akan
memproduksinya ataupun menulisnya kembali dan mencetaknya, kamu akan mendapatkan uang. In Bharatavarsha, India, many are doing like that. Di Bharatawarsha banyak sekali orang melakukan seperti itu. They are reading so many sastras and they are speaking. Mereka membaca banyak sastra dan kemudian menyampaikan perwacaan yang besar Flowery language, very nice in this. dengan kata-kata yang berbunga-bunga. They attract so many thousands. Mereka mampu untuk menarik perhatian ribuan orang And they get so much money. dan mereka mendapatkan banyak uang. Now 3 cases. Ada 3 kasus sekarang terjadi di That type of babas are in jail now. Jadi bapak-bapak seperti itu sekarang berada di penjara. Here is some information. Babas are in jail? No. Odisha. Our Odisha 2 babas. Di Odisha ada 2 bapak. Billion of rupees they earn. Mereka menghasilkan jutaan rupiah dari hasil perwacaannya. One Baba was speaking very nicely, attracting thousands. Seorang baba berbicara sangat baik sekali dan menarik perhatian ribuan orang. Janmashtami day, Baba will become Devi Gopal. Pada Janmashtami, baba ini bertindak akan menjadi seperti bayi Gopal. Many Matajis will be sitting there. Banyak mataji yang duduk di sana. Baba will go crawling. Kemudian baba akan berangkat Different Matajis. yang mendekati banyak mataji yang berbeda-beda. He will shock the breast of Mataji. Mereka akan menghisap susu daripada mataji. To whom Baba will not go, then that Mataji will become so worse. Ya, sedangkan mataji yang tidak sempat didatangi oleh baba ini, maka mataji itu menjadi sangat sedih sekali. After giving lecture, Setelah memberikan ceramah, Baba will throw flower. maka baba akan melemparkan bunga. On whom this flower will fall? Kepada siapa? Mataji. Ya, kepada mataji yang mana bunga ini jatuh. Then Mataji will go in night time for Palamka Seva. Kemudian mataji itu akan datang pada malam hari untuk melakukan palangka sewa. Baba's Palamka Seva. Baba palangka sewa. You know Palamka? A nice bed. That bed is called Palamka. Ya, palangka itu sama dengan palanquin. Ya, Not Palanquin. Palanquin is scary. Ya. Palamka is palangka artinya tempat tidur. sleeping bed. Pelangkan. Palangka dibagi menjadi pelangkan. Ya, melakukan palangka sewa, melayani sang babaji di tempat tidur. Another Baba was. He was doing midnight college. Ya. Babaji yang lainnya memberikan ceramah ataupun ceramah di tengah malam. From night to 2 a.m. Dari tengah malam sampai jam 2 malam. Many young women will go to Baba. Ya, banyak sekali gadis-gadis muda akan datang kepada Baba. Baba will teach them rasa dance. Ya, maka sang Baba ini akan mengajarkan kepada gadis-gadis ini tarian rasa. And Baba will measure them, take their dress out. Dan kemudian Baba ini akan melepas pakaian daripada gadis itu, membuat mereka telanjang. Baba will see their throne and he will teach how to dance. Dan kemudian Baba akan duduk dan mengajarkan kepada mereka bagaimana menari dalam tarian rasa. So Baba was saying this is rasa dance for the pleasure of Krishna. Dan Baba ini mengatakan inilah tarian rasa untuk kepuasan Sri Krishna. Baba's own daughter-in-law. Bahkan kemudian menantu dari Baba sendiri, 2 sons got married. 2 putra dari Baba ini telah menikah. Second son when got married, Ketika putranya yang kedua menikah,
The second son insisted his wife to go to Baba. Kemudian putra yang kedua ini menganjurkan putrinya, istrinya itu untuk datang kepada Baba. Unless you will go and please Baba, you cannot please me. Ya, sampai engkau memuaskan Baba, engkau tidak bisa memuaskan diriku. And that Mataji did not go. Tetapi Mataji itu tidak mau pergi. So finally she was to leave that place. Dan akhirnya Mataji ini harus meninggalkan tempat itu. They are all in jail. Dan sekarang semuanya di dalam penjara. And they can speak very nicely. Dan mereka dapat bicara dengan baik sekali. They speak also your future. Dan mereka juga bicara tentang masa depan kalian. They have so much books. Mereka memiliki banyak buku. From that book they will tell you your future. Dari buku itu mereka akan meramalkan tentang masa depan kalian. The second Baba, Bapak yang kedua, he made one city. dia membuat sebuah kota. One city. That means so many houses, so many big, huge land. Baba's name. Ya, dan mereka membuat sebuah kota yang cukup besar dan banyak rumah-rumah di atas nama Baba itu. Therefore, Mahaprabhu's instruction, Bohu Pradhyas Nakari. Don't go for so many shastras, so many things, and finally you don't have love of Krishna. Ya, jangan terlalu banyak menyimpan buku dan terlalu banyak membaca buku, akhirnya engkau tidak bisa mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. Don't try to speak Krishna Katha to earn money. Jangan mencoba untuk menyampaikan Krishna kata untuk mendapatkan uang. One should not go and speak Krishna Katha to earn money. Hendaknya orang jangan menjadikan Krishna kata ini sebagai profesi untuk mendapatkan gaji. One should serve Krishna. Nah, orang hanya melayani Krishna. Krishna Katha speaking also service to Krishna. Ya, karena menyampaikan Krishna kata itu juga pelayanan kepada Krishna. Why one will ask for money? Kenapa orang harus minta uang? Another Baba was there. Bapak yang lainnya juga ada lagi. They will not ask money. Mereka tidak akan pernah minta uang. He will speak Krishna Katha. Dia menyampaikan Krishna kata. And his servant, before finishing Krishna Katha, his servant will put one envelope. Envelope, you know? Ya. Empty envelope. Ya. Yes. Jadi memang bapaknya tidak minta uang, tapi sekretarisnya, pelayanannya sebelum yang bapak selesai bicara, dia akan menyebarkan amplop-amplop kosong kepada para audien. Very low voice you say, if you want to give contribution, give inside. Ya, dan dengan suara yang lembut, yang sangat lemah, mereka mengatakan, kalau ini berita dari amplop ini. But Baba does not touch. Tetapi bapak tidak pernah menyentuhnya. He will not touch that. Ya, bapak tidak akan pernah menyentuh amplop That is Maya. karena itu mayat. But so much money they are. Tetapi dengan cara seperti itu, mereka yang bahagia meningkat terus. Speaking Krishna Katha is seva. Menyampaikan Krishna kata adalah sebuah pelayanan. By speaking Krishna Katha, one will earn money. That is not seva. Dengan menyampaikan Krishna kata dengan harapan kita untuk mendapatkan bayaran uang, itu bukan sewa jadinya. So, Mahaprabhu said, Aradhya Bhagavan Bhajesapanayo Tadhama Vrindavana Ramya Kashi Tapasana Brajavadhu Vargena Janakalpika. Like Brajavadhu, like the damsels of Braja, you should serve Krishna. Anda hendaknya melayani Krishna sebagaimana para penduduk Vrindavan pada Brajavadhu, sebagaimana para gopi di Vrindavan melayani Sri Krishna. They were not serving Krishna for getting something. Mereka tidak melayani Krishna hanya untuk mendapatkan sesuatu. The gopis, they were serving Krishna for the pleasure of Krishna. Para gopi melayani Krishna hanya untuk memuaskan Krishna. So therefore, to get Krishna, only one way is left. Ya, karena itu untuk mendapatkan Krishna hanya tinggal satu jalan saja. That is Prem Bhakti. Yaitu hanya prema bhakti. This Prema Bhakti, Sadhguru they are teaching how to develop Prem Bhakti.
Sadhu guru hanya mengajarkan bagaimana seseorang mendapatkan Krishna prema ini, prema bhakti ini. When one will develop prema bhakti, he will be able to know that how he is in conditioned state. Dan kalau orang sudah mengembangkan prema bhakti ini, baru dia akan menyadari, mengetahui bagaimana dirinya sedang berada dalam ikatan dan penderitaan. When he will develop prema bhakti, he will never go for his own material enjoyment. Ketika dia sudah mengembangkan prema bhakti ini, dia tidak akan pernah mengejar kenikmatan materialnya sendiri. Even he is in this material world, Walaupun dia sedang berada di dunia material ini, even if he has so much conditioned nature, walaupun dia mempunyai dalam keadaan keterikatan, providing worship sadhu guru, tetapi dengan menerima seorang sadhu guru, he can develop prema bhakti towards Krishna. mereka dapat mengembangkan prema bhakti kehadapan Bhagawan Sri Krishna. So when you develop prema bhakti towards Krishna, Ketika kalian mengembangkan prema bhakti kepada Krishna, he will like to come out from this bondage. dia pasti akan segera keluar dari ikatan-ikatan material. He will be able to stop his death about the cyclic order of life. Ya, maka dia akan mampu untuk menghentikan perputaran kelahiran, kematian, usia tua dan penyakitnya. Sadhu Guru this way they are helping us. The Sadhu Gurus they are helping us this way. Ya, sadhu guru menolong kita, membantu kita dengan cara seperti ini, dengan jalan ini. How we come out from the bondage and how can bind up Krishna. Bagaimana kita keluar dari berbagai ikatan material ini dan bagaimana kita bisa mengikat Krishna dengan Krishna prema, dengan tali cinta kasih kita. Thank you very much. Suksma Dhamma. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj. Jai. Jai Srila Gurudev Ki. Jai. Shri Radha Gopinath Ji Ki. Jai. Shri Govinda Ki. Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda Ki. Jai. Jai Gaura Any question? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas pelajaran yang sangat bagus sekali. Saya ingin bertanya tentang mendengarkan. Tadi disampaikan tentang kalau mendengarkan, pertanyaannya jika seseorang tidak tahu dan tidak tahu dengan si penceramah, tapi dia hanya mendengarkan apa yang penceramah sampaikan, dan itu yang disampaikan kata-kata apa yang dia dapatkan bagi si pendengar. Yang pertama, Mendengar langsung ataupun mendengar dari rekaman atau apa? Secara langsung. Secara langsung. Saya sudah dijelaskan kepada Bapak yang seperti itu. Saya yang mendengarkan, saya tidak tahu bahwa dia punya motivasi yang material, tapi kita hanya mendengarkan apa yang dia sampaikan, dan dia sampaikan apa yang kita lakukan. Apakah ada hasil? Iya. 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 Apa perbedaan kalau kita mendengarkan langsung dengan mendengarkan di recorder? Apakah ada hasil yang sama atau bagaimana mengambil hasil? Yeah. He has two questions. First, when we don't know what is our motive in the heart, we just hear from Guru, from Sadhu, when he speak about Krishna Katha. When they don't know about what his motive in the heart, he just sit and hear from Sadhu Guru. Is that he will get the benefit when he hearing from Sadhu Guru? Yeah. And the second Even if is, he does not know that he should go and listen from Sadhu Guru, but he got opportunity to listen Sadhu Guru. That means it will help him, it will give some result to him.
Ya, jadi dari jawaban atas pertanyaan pertama, ya, apakah kalau orang tidak tahu, tidak mengerti dirinya atas dasar motif apa dia mendengar dari satu guru secara langsung seperti sekarang kita di sini? Ya, walaupun dia tidak tahu, tapi dia mendengar dari satu guru, dia pasti akan mendapatkan karunia, pasti dia akan mendapatkan pencerahan itu, pasti dia ada efeknya. Nah, yang kedua, apa perbedaannya kalau orang mendengar? What is the difference if someone hear from the Krishna kata from the tape or from the recorder? Yeah, then when we hear strictly from where Sadhu Guru speaking. Listening from the tape, reading the books, it will be helpful, but listening directly from the lotus lips of Sadhu Guru is more helpful, because he will get the merciful glance from Sadhu, which he cannot get it through the tape. Ya. Mendengarkan dari tape ataupun dari rekaman, ya, ataupun membaca buku, pasti juga akan kita mendapatkan sesuatu dari itu. Tetapi kalau kita mendengarkan langsung, seperti sekarang ini kita mendengarkan langsung dari Sadhu Guru, ya, itu akan karunia lebih besar karena kita mendapatkan pandangan dari Sadhu Guru. Kita dapat pandangan, dia melihat kita, memandang kita, ya. Karena dialog Sadhu Guru, pandangan dari Sadhu Guru itu juga sangat penuh kekuatan. Nomor satu, bagaimana kalau kita mendengarkan dari Baba yang diberikan kata-kata, apakah ada manfaatnya? Itu maksudnya tidak tahu motifnya. Motifnya tidak tahu. Misalnya ada penceramah, tapi dia bukan motivasi penceramah itu dia untuk motivasi material. Tapi si pendengar ini tidak tahu, dia hanya mendengar, apakah dia mendapatkan hasil dengan mendengarkan. Oh, maksudnya kalau kita mendengar dari penceramah material profesional gitu ya. Yeah. He has, I misunderstood his first question. If we heard, if someone hear from the professional reciter, yeah, Baba like that, we don't know him. Yeah, what is their motive to speak Krishna Katha like that? If someone just sit and hear from that professional reciter, is that person will get the benefit? How? They are cheaters. If you listen to cheaters, you will be cheated. Ya, karena mereka para penipu. Kalau kita mendengar dari para penipu, pasti kita juga akan tertipu. Before going to listen from sadhu, Sebelum kita mendengarkan dari sadhu, we should pray to Krishna. kita hendaknya berdoa kepada Krishna. Oh Krishna, that sadhu has come, I will go and listen from him. Oh Krishna, sadhu sekarang datang. Saya akan datang kepada Sadhu Guru itu dan mendengar dari beliau. Krishna will show you. Maka Krishna akan menunjukkan kepada He is Anda. true sadhu or a cheater. Ya, apakah dia itu? Ya, Krishna akan menunjukkan kepada kita apakah dia itu seorang sadhu yang benar ataupun hanya sebagai penipu. Because you have so much desire to listen Krishna Katha. Karena Anda mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mendengarkan Krishna Krishna Katha. is sitting in the heart as Paramatma. Krishna bersemayam dalam hati kita sebagai Paramatma. He knows what you need. Beliau tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. If you need something material, then you will go and listen to that sadhu. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang material, Anda akan datang pada sadhu seperti itu dan mendengarkannya. If you actually want to get Krishna, Tapi kalau Anda sungguh-sungguh ingin mendapatkan Krishna, then when you listen to sadhu saying, you immediately can understand this is cheating. ya, maka ketika sadhu palsu itu berbicara, kita segera mengerti, oh ini
Ini hanya kata-kata bualan saja, ini bukan Krishna kata. Sometimes I listen what is speaking in the TV. One TV was broadcasting about him so Ada much. sebuah channel TV di India yang selalu menayangkan itu, dan Guru Maharaj pernah mendengarkan dari mereka. I immediately can understand he is cheating. Dan Guru Maharaj segera mengerti bahwa dia ini hanya penipu. But people, Hare Tapi orang-orang yang ada di sana, they don't say Hare Krishna, Hare Krishna. Immediately by listening I can understand he is cheating. ya segera dengan mendengarkan apa yang mereka katakan, Guru Maharaj dapat mengerti bahwa mereka ini hanya penipu saja. And many people they became his followers. Dan banyak pula orang-orang menjadi pengikut mereka ini, Thousands. bahkan ribuan. Now what are they doing? Sekarang apa yang mereka lakukan? They are bringing the picture of the sadhu and somebody putting fire, somebody is kicking, breaking. Sadhu yang tadinya dipuja, sekarang membawa foto sadhu itu, ada yang membakarnya, ada yang menendangnya, ada yang menginjak-injaknya. Ya. He wanted to visit Jagannath Puri. He wanted to go to Jagannath Puri temple. Oh, dan sadhu. Yeah. Ya, sadhu itu ingin datang ke Jagannath Temple. He put a very big tulsi garland. Mereka memakai kalung tulasi yang besar sekali. Because he was thinking he is Bhagavan. Karena dia berpikir bahwa dirinya adalah Tuhan Bhagawan. He was bitten by Pandar. Merciless. Sampai di tempat Jagannath mereka dipukuli oleh para Pandar dengan keras sekali. He wanted to imitate that he is Bhagavan. Mereka ingin meniru bahwa dirinya adalah Tuhan Bhagawan. Tapi Bhagawan yang marah mendapatkan siksaan dari Pandarnya. The other one will sit in the chariot, like Jagannath Ratha Yatra, his Ratha Yatra also. Jadi satu yang lainnya, mereka meniru kereta mereka duduk di atas kereta membuat Ratha Yatra seperti Ratha Yatra Jagannath. He was having a crown made out of gold, pure gold, maybe 500 grams gold. Ya, jadi mereka ini satu bapak ini membuat mahkota emas murni yang mungkin sekitar 500 gram itu berat. He will sit down on the chariot and the bhaktas they will pull the chariot. Dia duduk di atas kereta dan para bhaktanya, para pengikutnya menarik di kereta itu. Aneh. Mendengar aja. So many Sudha Babas are there. Ya, jadi banyak sekali ada bapak-bapak yang palsu. So we should be careful. Paling setinya ini kesetiaan adalah bapak. It's already in there. Oh iya. No, they put in the YouTube. Anyway, that's the Canon TV. Yeah. And they record what they are doing in the room. Many Babas are doing many things. That Nityananda Baba I saw also in TV. What he was doing. Iya. Di India Selatan ada juga namanya Nityananda Baba. Iya. One day in TV they were showing the Baba's activities. Only Baba's activities. Iya. Dan ada sebuah TV channel yang dalam satu hari itu menayangkan kegiatan para baba gitu. So for some time we were also in trouble. Ya, untuk beberapa saat ya, maka kita ataupun kami ataupun para pengajar di Salam Krishna ini juga berada dalam The kesulitan. public they started criticizing us also. Ya, di muka umum mereka juga mulai mengkritik para penyembah juga. Finally they came to know that these Babas are not like the other Babas. Dan akhirnya mereka mengetahui
bahwa para baba di kesadaran Krishna tidak seperti baba-baba babu itu. This type of sadhu gurus, Babas, they want name, fame, adoration, money, enjoyment. Ya, para sadhu baba seperti itu, mereka hanya ingin mendapatkan kemewahan material, nama baik, pujian, dan ya segala fasilitas material. The real sadhu Kemasukan. gurus, they want to give enjoyment to Krishna. Tapi sadhu guru yang sesungguhnya mereka ingin memberikan kenikmatan hanya kepada Krishna. And they will engage the devotees in Krishna seva. Mereka akan menyibukkan para bhakta, para penikmat dalam pelayanan kepada Krishna. Okay? Sudah? Ya. Ada yang lain? Hare Krishna Maharaj. Singkat saja, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita bisa menarik perhatian seorang sadhu guru dan tidak melakukan kesalahan ketika kita melayani beliau? Yang kedua, saya pernah membaca di Krishna Katamrita Bindu ada 2 jenis pelayanan pada guru. Yang pertama adalah wani, yang kedua adalah waku. Yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih penting di antara 2 pelayanan itu dan mana yang harus kita utamakan? Terima kasih. Hare Krishna. Mohon karunia Maha. He has 2 questions that the first question, how we can attract the attention of sadhu, and also how to do service without any doing any mistake. And the second question, he read in Katamrita Bindu there are 2 sewa, 2 sadhu guru. One is wani and one is wapu. Which one is more important in between? Please showing your mercy. First of all, we should go and listen from sadhu. Yang pertama-tama yang terpenting adalah kita hendaknya datang dan mendengar dari sadhu. Whenever we get opportunity to listen, we should go and listen to sadhu. Kapanpun kita memperoleh kesempatan untuk mendengar, kita hendaknya datang dan mendengar dengan penuh hati. As we said that before going to listen, one should pray to Krishna. Dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, sebelum kita datang untuk mendengarkan dari sadhu guru manapun, kita hendaknya terlebih dahulu berdoa kepada Krishna. Then we can listen about Krishna. Maka kita akan mampu untuk mendengarkan tentang Krishna. By listening only one can see the sadhu. Hanya dengan mendengarkan kita dapat melihat sadhu. By the eyes we cannot see sadhu. Dengan mata kita tidak dapat melihat sadhu. Sruta kita patham. Sruta kita patam. Sruta kita patham. Sruta kita patam. Sruta means ear. Sruta artinya mendengarkan. Ikita means to see by Ikita eyes. artinya mendengarkan dan melihat dengan mata. One cannot see by eyes the sadhu. Kita tidak dapat melihat seorang sadhu dengan mata kita. He should listen. Kita hendaknya melihat sadhu dari mendengarkan. By listening one can see sadhu. Dengan mendengarkan kita seseorang dapat melihat sadhu. And Bhakti Seva, Vani Seva. Dan diantara ada 2 sewa, wani sewa dan wapu sewa. The Bhakti Seva is more important than the Vani Seva. Iya. Wapu sewa lebih penting daripada wani sewa. Some places Prabhupada mentioned that Vani Seva is the important one. Di beberapa tempat Prabhupada mengatakan wani sewa lebih penting daripada wapu sewa. But if someone has not served Guru Sadhu, Tapi kalau seseorang belum pernah sama sekali melayani sadhu guru, how will develop so much love to lead? bagaimana dia dapat mengembangkan keinginan yang cukup besar untuk membaca? Bhakti Seva is needed. Karena itu wapu sewa diperlukan. If one has done Bhakti Seva, then he will go to Vani Seva.
then he can understand what exactly Sadhguru they wanted to tell us. Kalau pertama dia melakukan wapu sewa dengan baik, kemudian dapat memahami dengan baik, itu dalam wapu sewa adalah juga proses pelatihan. Kalau mereka belum pernah terlatih dirinya dalam melakukan wapu sewa, bagaimana kemungkinan kemudian dia dapat melaksanakan wali sewa dengan baik? We can understand wapu sewa in two ways. Kita dapat memahami wapu sewa dengan dua cara. What is the meaning of wapu? Apa arti kata wapu? Body. Wapu artinya badan. Wapu means body. Body seva. Pelayanan kepada badan. The body seva also, the wapu seva can be understood that we should do physically seva. Ya, kita juga dapat memahami wapu artinya badan, artinya kita melakukan pelayanan secara fisik. I am doing body seva, I am always sitting and reading book. Ya, saya melakukan wali sewanya dengan duduk dan membaca buku. How that will help us to develop our relationship with Krishna. Bagaimana itu dapat menolong kita untuk mengembangkan hubungan kita bersama Bhagawan Sri Krishna. So we should go and do some seva by our body. Jadi kita hendaknya datang ke sebuah tempat, ke tempat untuk melakukan pelayanan fisik di sana. That is wapu seva. Itulah wapu sewa juga. We should do physical seva to Guru, at the same time physical seva by our body to Krishna. Kita hendaknya melakukan pelayanan secara fisik dengan fisik kita sendiri kepada Guru, dan juga dengan fisik kita melakukan pelayanan kepada Krishna. Therefore, wapu seva is more important than body seva. Dan dalam pengertian ini wapu sewa lebih penting daripada wali sewa. If you will not use our body to serve Bhagavan, what is the use reading so many sastrams? Kalau kita tidak menggunakan badan kita untuk melayani Krishna, melayani Guru, apa manfaatnya kita membaca banyak buku? Some they say, we are listening, Shravana Seva, we are doing Shravana Seva. Banyak yang mengatakan saya lakukan saravana sewa, mendengarkan. Yes, Shravana is Seva. Ya, memang benar saravana itu adalah sewa. But if you just sit down and listen, Tapi kita hanya duduk mendengarkan. after going back to our home, we are engaged in our day-to-day home affairs. Ya, tapi kalau kita kemudian hanya kembali ke rumah untuk melakukan ya aktivitas harian kita, What type of Shravana Seva we give? ya saravana sewa jenis apa yang kita lakukan? In our Krishna Balaram temple that time, when Gurudev was there present, some devotees they were going to collect some Lakshmi for the project. That time project was not completed. Ya, di Krishna Balaram Temple di Bhubaneswar ketika Guru Dev masih hadir, ya, proyek pembangunan temple belum selesai dan para penyembah melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan dana. Some of them they will come back to Bhubaneswar and they will say, Chaitanya Chandra, we need to take rest. Kemudian mereka yang pergi untuk melakukan ya pengumpulan dana pun ya ketika mereka kembali ke tempat Bhubaneswar mereka mengatakan, oh Chandra saya perlu istirahat. Put me in nice room. Ya, berikan saya tempat kamar yang baik. When I will say, Prabhu, can you do some seva? Kemudian ketika Guru Maharaj bertanya, Prabhu, apakah Anda dapat melakukan pelayanan? We did so much seva. Ya, kita membutuhkan banyak pelayanan. We collected for Krishna. Saya telah melakukan banyak pelayanan. Saya melakukan pengumpulan uang untuk Krishna. Now we have come only to do one seva. Saya sekarang datang hanya untuk melakukan satu sewa, Only Shravana seva. hanya saravana sewa. Don't ask to do any other seva. Jangan menyuruh saya melakukan pelayanan yang lain. Then complaint came. Kemudian datanglah yang komplain. In the meeting, temple council meeting, the complaint came that Chaitanya Chandra is favoring Western devotees,
He is not engaging them, he is engaging only our Indian devotees. Ya, kemudian ketika ada pertemuan yang temple council artinya pengurus temple, maka penyembah India yang sekarang komplain, tidak dicatat 100% dari temple, mereka hanya memanjakan penyembah Barat, ya, dan mereka hanya menyibukkan kami orang-orang India, penyembah India dalam pelayanan. Gurudev said, Chaitanya Chandra, you know what is the rule in the government office. Those who are workers, they should work 8 hours. Our government company, they engage their worker for 8 hours. Ya, kemudian Gurudev bertanya, mengatakan pada Guru Maharaj, Chandra, apa kamu tahu bagaimana aturan di pemerintah? Pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan menyuruh para pekerja ataupun pegawai bekerja selama 8 jam di kantor. How many hours you are engaging them? Berapa jam kamu menyibukkan mereka dalam pelayanan? Western devotees. Para penyembah Barat ini. So I cannot engage them. Kemudian Guru Maharaj mengatakan, They are always saying we did so much seva, we collected for money. ya, jadi maaf Guru Maharaj, saya tidak bisa menyibukkan mereka dalam pelayanan karena mereka mengatakan mereka sudah melakukan pelayanan yang sangat besar, sangat banyak untuk mengumpulkan uang untuk membangun tempat. We have come here to do only one seva, that is Shravana seva. Mereka datang sekarang hanya untuk melakukan satu pelayanan, yaitu Shravana Seva saja. Gurudev said, you will be responsible. If they will leave Krishna consciousness, you will be responsible. Dan kemudian Gurudev mengatakan, kalau suatu ketika nanti mereka meninggalkan kesadaran Krishna, kamu yang tanggung jawab. Because you are not engaging them in Krishna seva. Karena kamu tidak menyibukkan mereka dalam pelayanan kepada Krishna. He said, I cannot. Ya, sedangkan saya tidak They are not mau, listening to me. karena mereka tidak mendengar dari saya. Better Gurudev put one Westerner so that he can control them. Lebih baik Guru Maharaj menunjuk salah satu penyembah dari Barat juga untuk mengendalikan mereka. Since then, always one Westerner was taking care of the Western devotees. Ya, dari sejak itu selalu ada satu penyembah Barat untuk mengurus para penyembah Barat ini. Gurudev said, if there is no seva, go for Harinam. Ya, dan Gurudev dengan tegas, kalau tidak ada pelayanan yang mereka lakukan, mereka harus pergi Harinam. And in Harinam you distribute books. Dan dalam Harinam itu kamu harus menyebarkan buku. So, this is Bhakti Seva. Inilah Bhakti Seva. One has to do something physical. Seseorang harus melakukan sesuatu secara fisik. He will do some seva physically in order to please Krishna and Guru. Ya, mereka harus melakukan pelayanan secara fisik ya untuk memuaskan Guru dan Krishna. This is Bhakti Seva. Inilah Bhakti Seva. More important than Bhakti Seva. Ya, dalam paham ini, dalam pengertian ini, Bhakti Seva lebih penting daripada Wadi Seva. Many get think, oh, Bhani Seva, Bhani Seva, Bhani Seva. I am doing Bhani Seva. What is Bhani Seva you are doing? Oh, I am reading books. Okay. You will not do anything, only sit down and line and reading books. How it will happen? Ya, jadi banyak yang salah mengerti mengatakan, oh saya melakukan Wadi Seva. Wadi Seva apa? Membaca buku sambil tidur. How will develop personal relationship with Krishna? Bagaimana mengembangkan hubungan personal dengan Bhagawan Sri Krishna? Unless you will go and do some physical self. Sampai kita lakukan ya pelayanan secara fisik. Apa kamu mengerti? Have you understand? Ya. Ada lagi yang bertanya? Let for you. Kalau tidak, kita akan akhiri sampai di sini. Tapi bersama ini juga kami menyampaikan berita duka. Prabu Satyajivana sudah berangkat meninggalkan kita sekitar 50 menit yang lalu. Satyajivana is already left. Huh? But then, Just about 15 minutes.
50 minutes. 15 minutes. Relax. What are they? What are these? It's got DB and also some internal communication. Duties or stay. Can do tomorrow. Tomorrow morning you can chant Hare Krishna Mahamantra or Shadi. Just chant together 3 times like Hare Krishna 3 times. Maybe just chant Mahamantra 3 times together. Okay. We can chant 3 times Hare Krishna Mahamantra. Together. Mari kita bersama-sama mengucapkan Mahamantra 3 kali bersama-sama untuk mengiring Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Radha Gopinath Ji ki Jai. Shri Radha Sasur ki Jai. Shri Gaurikai ki Jai. Shri Jagannath Baladaswata Devi ki Jai. Shri Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Shri Gurudev ki Jai. अनंत की वैष्णव की समवेत गौर भक्त की हरिनाम संकीर्तन की जय बोल तुम्हारे हरे बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna